Ini kata Nabi SAW, perhatikan hadis ini ya. Hadis yang sahih. Sesungguhnya Allah masih bisa, kata Nabi SAW, memaafkan di buku-buku kesalahan pada hari kiamat yang berhubungan dengan haknya sang pencipta Allah. Tapi Allah ada satu buku yang Allah tidak akan ikut campur. Itu adalah urusan seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Sampai pemilik haknya memaafkan. Hati-hati. Kalau tiap hari cuma cari kesalahan orang lain, dari bangun tidur melek matanya sudah langsung cari berita dan keburukan orang lain, ini bahaya sekali. Ya. Berapa banyak musuh dia yang dia siapkan pada hari kiamat. Berarti antum sholat, puasa siap untuk berbagi-bagi saja sama orang. Gak ada gunanya. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji sang pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Terutama nikmat Islam dan iman. Dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta dan segala sesuatu yang terjangkau oleh mata kita, yaitu Allah. Dan dengan mengetahui Tuhan kita Allah, kita punya panduan hidup. Kita jadi tahu tujuan kita hidup di muka bumi ini untuk apa, dan mana yang boleh dan tidak boleh dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan dan seterusnya. Dan ini semua kebahagiaan yang luar biasa, belum lagi ada kenikmatan, kesehatan, kesempatan dan apapun yang membuat roda kehidupan di muka bumi bisa berjalan, maka nikmat yang sangat besar dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menikmati dan bersyukur. Dan Allah jadikan syukurnya dengan dua kata yang sudah kita tahu sama-sama, alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah mengucapkan salam hormat kepadanya, dan juga tentu kita berharap balasan dengan mengucapkan satu kali salam hormat ini akan dibalas oleh Allah dengan 10 rahmatnya, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan kebutuhan serta solusi dari permasalahan-permasalahan hidup. Seperti biasa teman-teman sekalian, di hari Rabu pekan pertama dan pekan kedua kita akan melanjutkan bahasan dosa-dosa besar yang semoga kita berharap Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari semuanya, tidak terkecuali. Karena sudah sering kami ulangi bahwasanya dosa ibarat racun dalam kehidupan kita. Kalau kita meneteskan satu tetes racun di satu gentong susu, maka sudah cukup untuk merusak gentong susu tersebut atau susu yang ada di dalam gentong itu. Padahal sebenarnya cuma setetes racun saja. Bagaimana efeknya sangat besar dalam kehidupan seseorang, kecuali memang hamba tersebut diberikan kesempatan untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun menyelamatkan dia dari hukuman-hukumannya. Tetapi kita harus menyadari kalau dosa atau pelanggaran akan ada konsekuensi hukuman dan sangat dekat pada setiap pelanggar. Makanya baginda Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, sesungguhnya seseorang di antara kalian lebih dekat dengan surganya daripada tali sendalnya sendiri. Kita begini, hadir dalam majelis ilmu, hadiri sholat perintah Allah, kita menjaga tutur kata dari kebohongan, tidak ada manipulasi dalam kehidupan kita. Kita melakukan atau mencari pendapatan halal. Kita menjaga semua apa yang Allah perintahkan dan Allah larang. Hanya sampai batas ajal datang akan masuk surga. Di dunia punya panduan hidup, diberikan keberkahan dan kecukupan, dan di akhirat juga akan bahagia. Begitu juga seseorang dari kalian lebih dekat, kata Nabi SAW, dengan nerakanya daripada tali sendalnya sendiri. Gampang masuk neraka, tinggal mabuk, menipu, mengganggu orang, membunuh, menggunjing dan segala macam, dia meninggal akan masuk ke dalam api neraka. Dan semua itu hanya seperti sekejap mata. Setiap orang di antara kita nanti pada saat dia meninggal dunia, dia hanya seperti melihat histori hidupnya dari pertama dia lahir dari rahim ibunya sampai dia meninggal, hanya seperti sebuah kisah yang sangat pendek yang mungkin tidak ada artinya. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, maka mungkin tidak pantas kita masuk ke dalam surga Allah dengan amal-amal kita. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak ada seorang pun di antara kita yang masuk ke dalam surga dengan amalnya. Lalu kata para sahabat, Anda juga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya juga. Kalau bukan karena rahmat Allah, maka mungkin saya pun tidak mendapatkannya. Au kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Baik teman-teman sekalian,
kita akan masuk pada kesempatan ini dosa besar yang tulis oleh Syekh Muhammad rahimahullah bab tentang tasyi'u al-fahishatu fil mu'minin atau bab tentang menyebarkan perbuatan keji, perkataan keji, tuduhan keji di antara orang-orang beriman. Seperti biasa saya akan bacakan dulu dalil yang diangkat oleh beliau, walaupun beliau cuma mengangkat satu potong ayat dari surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 19, tapi nanti akan panjang lebar kita paparkan tambahan-tambahan penjelasannya insyaAllah. Ayat surah An-Nur ayat 19 berbunyi, Innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Saya ulangi, innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu ingin agar berita perbuatan yang amat keji, tuduhan-tuduhan keji. Kalau kita berikan judul di flyer kita, gosip terhadap orang-orang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Bisa dipahami secara letter-letter dari ayat ini, kalau sudah jelas diharamkan dalam Islam untuk sengaja menyebarkan tuduhan-tuduhan keji atau ya, mendatangkan perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan yang menyebabkan atau mencelakakan orang-orang beriman. Ini akan diancam dengan 2 siksaan di dunia dan di akhirat. Artinya akan datang hukumannya di dunia sebelum akhirat, dan akhirat tentu lebih keras lagi siksaan tersebut. Karena ayat ini dinukil oleh beliau dari surah An-Nur, maka saya mengajak teman-teman untuk kembali melihat dulu surah An-Nur, surah nomor 24, hanya saja kita mulai dari ayat 11 saja sampai ayat 21. Kembali saya ingatkan, surah An-Nur ini sebenarnya memang banyak berisikan ayat-ayat tentang masalah hukuman orang yang berzina, kemudian hukuman dan tata cara sekaligus ya, bagi suami istri yang saling menuduh satu sama yang lain perselingkuhan tapi nggak punya saksi, bagaimana caranya? Itu di ayat-ayat pertama surah An-Nur. Ini sudah pernah kita bahas, saya tidak bahas lagi sekarang. Bagaimana seorang yang sedang tertuduh atau yang sedang menuduh, dia bersumpah 4 kali kalau memang pasangannya telah berselingkuh. Kemudian yang kelima, ada murka Allah datang kepada dia kalau dia berbohong. Dan yang sedang tertuduh juga bersumpah 4 kali kalau pasangannya berdusta dalam tuduhan tersebut, dan yang kelima dia akan kena laknat ya, dan juga murka Allah Subhanahu wa taala kalau dia atau pasangannya yang benar. Kemudian setelah itu barulah Allah Subhanahu wa taala masuk menjelaskan tentang kasus kisah ifk. Kisah ifk ini kisah tentang tuduhan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang munafik di Madinah, yang keji sekali terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan Safwan radhiyallahu anhu, bahwasanya mereka berdua berzina. Ini sudah sering kali kita ceritakan kisahnya ya. Bagaimana pada saat pulang dari peperangan Bani Mustaliq, Nabi SAW menyiapkan satu geranda yang dipikul oleh 4 orang sahabat, atau satu kotak yang dipikul oleh para sahabat yang di dalamnya ada Aisyah radhiyallahu anha. Satu waktu Aisyah pun, waktu pasukan lagi istirahat, beliau keluar ke padang pasir menyelesaikan hajatnya. Pada saat kembali pasukan sudah pergi. Ringkas ceritanya, Nabi SAW menugaskan secara khusus seorang sahabat mulia namanya Safwan. Safwan ini tugasnya adalah menyisir setelah pasukan jalan. Dia tunggu dulu, sudah tidak kelihatan, baru kemudian dia jalan. Mungkin dia temukan pedang yang jatuh, perisai yang jatuh, kendi, apa saja dipungut sama dia, kemudian dibawa menyusul pasukan. Tugasnya seperti itu. Maka dia pada saat melihat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, Safwan mengenalku sebelum turun ayat hijab. Sebelum Aisyah pakai cadar, pernah dia melihat dan mengenal wajahnya. Maka dia pun mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu didekatkanlah unta kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, lalu Safwan pergi jauh. Karena imannya luar biasa, dia tidak melihat atau membantu untuk naik ke atas unta tersebut. Setelah Aisyah radhiyallahu anha naik dengan tenang ke unta itu dan cukup lama waktunya, baru Safwan datang, kemudian memegang tali kengaan unta tersebut lalu membawa menyusul pasukan. Tetapi yang terjadi pada saat pasukan sudah istirahat di titik yang selanjutnya, Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk mencari atau memanggil Ummul Mukminin Aisyah untuk melayani Nabi SAW. Mereka panggil Ummul Mukminin dari luar geranda itu tidak ada jawaban. Setelah itu mereka membuka gordennya, ternyata tidak ada. Maka tersebarlah berita kemungkinan Aisyah ditawan oleh musuh.
Ributlah seperti itu di tengah siang hari pada saat itu. Nah waktu itu Abdullah bin Abi Salul, pimpinan orang munafik, memang sengaja mencari-cari masalah. Apapun yang orang munafik sifatnya begitu, apapun yang bisa menyakiti orang beriman pasti mereka jadikan sebagai sumber gosip. Apa saja kira-kira yang bisa menjatuhkan orang beriman, mencederai kemurnian dan kemuliaan Islam, maka pasti mereka lakukan. Maka dari kejauhan pada saat Nabi SAW dan pasukan lagi cari Aisyah, Aisyah ada di atas unta bersama Safwan yang pegang tali kekangan untanya. Dan dilihat dari jauh. Apa kata kepala munafik Abdullah bin Abi Salul? Mana bisa laki-laki dan perempuan berduaan lalu tidak terjadi sesuatu. Dia enggak bilang berzina. Tapi perkataan ini membuat seakan-akan ini loh. Pasti mereka sudah berduaan tuh. Otomatis begini dan begitu. Tersebarlah gosip tentang perzinahan keduanya. Dan itu kisah cukup panjang, saya sudah sampaikan dalam kajian sirah, teman-teman bisa kembali insya Allah di playlist YouTube kami, itu panjang lebar kita ceritakan tentang perang Bani Mustadiq. Intinya sebenarnya pada saat itu tersebarlah gosip tersebut dan wahyu berhenti tidak turun selama sebulan. Biasanya pada masa itu setiap kali ada masalah pasti saja terpecahkan karena wahyu langsung turun. Ada sahabat yang bertanya, ada kasus yang sedang terjadi, ada musuh yang mau menyerang, ada saja wahyu turun. Tapi waktu itu sebulan. Maka simpang siur, sahabat pun sampai terpecah menjadi dua kubu. Ada yang membenarkan gosip itu, ada yang tidak membenarkannya. Gitu kan? Maka Allah turunkan setelah 1 bulan surah An-Nur, ayat-ayat yang akan kita baca ini sebentar lagi. Bagaimana Allah turunkan pembebasan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan Safwan radhiyallahu anhu dari tuduhan tersebut. Karena Nabi SAW sudah sebelum turun ayat ini, beliau naik di atas mimbar, beliau kumpulin semua sahabat. Lalu mengatakan, kenapa ada sebagian orang yang menyebarkan gosip tidak benar tentang istriku yang aku tidak tahu kecuali kebaikan tentangnya. Dan tentang seorang sahabatku, maksudnya Safwan, yang tidak pernah masuk ke rumahku kecuali bersamaku. Gak pernah berduaan sama istriku nih. Baru kali itu terjadi. Dan aku juga tidak pernah tahu keburukan dari dia. Maka terpecahlah dua kubu sahabat. Ada satu kubu sahabat yang mendukung ya Aisyah sambil mengatakan, ya Rasulullah, kami tahu siapa yang sebarin gosip itu. Ini dari suku Aus berkata begitu, dari orang Ansar Madinah. Mereka mengatakan, kami tahu siapa yang anda maksudkan ya Rasulullah. Maksudnya Abdullah bin Abi Salul, pimpinan orang munafik. Dia kebetulan dari suku Khazraj, suku kedua dari orang Ansar. Kalau anda perintahkan kami akan penggal lehernya ya Rasulullah. Kami tahu tuh penyebar beritanya siapa. Maka kubu yang satunya, karena dari suku Khazraj muncul fanatisme kesukuan. Mereka pikir Abdullah bin Abi Salul baru berita, mungkin dia yang sebarin, mungkin juga tidak. Maka mereka pun mengatakan, kami tahu. Mereka Khazraj menyerang kembali Aus, kami tahu. Engkau berkata seperti itu, kalian berkata itu karena yang terjadi pada pimpinan kami. Karena itu pimpinan suku Khazraj. Maka terjadilah ribut di antara mereka, maka Nabi SAW menutup pada saat itu. Sudah, nggak perlu, kita nggak usah bicarakan lagi. Karena ternyata makin membuat keruh permasalahan. Nah setelah itu Nabi SAW ke rumah Abu Bakar dan turunlah wahyu ringkas cerita, membela Aisyah radhiyallahu anha. Dan setiap kali orang membaca surah An-Nur ini, maka akan ya mengetahui bagaimana Allah turunkan pembebasan beliau dari tuduhan zina tersebut. Ya, dan bagaimana Allah mempermalukan Abdullah bin Abi Salul dengan hal ini. Dan luar biasanya, makanya ini kita berikan judul gosip terhadap orang beriman ini bahaya sekali. Kalau antum dengarin sesuatu tentang seseorang muslim, orang mukmin, jangan ikut-ikutan. Sedangkan berita itu benar saja, kita tetap harus cross check kepada orangnya. Dan itu pun kalau tidak benar, kalau dia melakukan satu perbuatan, nasihatin dia. Dengan cara datang memberikan nasihat kepada dia. Kecuali dia akan melakukan satu perbuatan makar besar. Dia akan mencuri, dia akan membunuh. Ini kita sudah nasihatin, tidak mau dengar, baru kita laporkan kepada pihak berwenang yang bisa menangkap atau menahan dia. Tapi kalau tidak, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang berbahaya. Apalagi nyemarin berita dan kita cuma sekedar mendapatkan berita tersebut mentah-mentah tanpa di cross check terlebih dahulu. Berita hoax hanya disebarluaskan. Dan pada saat itu bayangkan di masa Nabi SAW terjadi 3 orang ini punya kedudukan mulia. Ya. Musri bin Abi Muslih, ini seorang yang hadir di perang Badar. Ya, ini masih sepupunya Aisyah dan dia dibiayai hidupnya oleh Abu Bakar. Sampai Abu Bakar pada saat sudah tahu berita itu memberhentikan bantuan yang sering diberikan kepada orang ini. Yang kedua Hamna binti Jahash, ini ipar Nabi SAW. Saudarinya Zainab binti Jahash. Yang ketiga Hassan bin Thabit, ini penyairnya Nabi. Lebih tua dari Nabi 7 tahun. Tapi juga ikut-ikutan sebarin gosip tersebut. Akhirnya mereka dicambuk 80 derah karena menyebarkan berita
bohong, ya, berita tidak benar. Nah di sini kita lihat di ayat 11 surah An-Nur, kita coba tadabburi beberapa ayat dulu. Di ayat 11-nya Allah mengatakan innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Dia mengaku muslim. Dia mengaku muslim, tapi yang disebarin berita bohong. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk buat kamu. Bahkan itu adalah baik buat kamu, kata Allah. Kenapa? Karena jadi kebongkar siapa yang menyebutkan itu dan Allah permalukan serta Allah turunkan pembelaan terhadap orang yang tertuduh. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakannya. Ini tadi saya bilang di awal pembukaan kita. Tidak ada pelanggaran yang tidak ada hukumannya. Kecuali dia memang sempat taubat. Dan Allah selamatkan dari hukuman. Dan siapa di antara mereka mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Maksudnya Abdullah bin Abi Salul. Sampai akhirnya dia meninggal dalam keadaan kemunafikan. Ya, salah satu sebabnya karena orangnya ini memang bertahan dengan selalu mencari kesalahan umat Islam. Maka Allah tutup pintu hidayah buat dia. Sampai di akhir hidupnya pun, ya, karena Allah tutup pintu hidayah itu, dia masih minta Nabi SAW datang menjenguknya. Dan dia minta baju Nabi SAW diminta untuk dijadikan kain kafannya. Karena dia sudah sakit keras. Nabi masih datang, masih menasihatin dia. Itu kesempatan terakhir di rumahnya. Hai Abdullah, sadarlah, beginilah dan seterusnya. Saya Rasulullah, jangan kamu bersekutu lagi sama orang-orang Yahudi. Berbagai macam nasihat. Dia cuma mengatakan, sudahlah Muhammad, bukan saatnya bicara seperti itu. Saya lagi memikirkan sekutu-sekutu saya dari kaum Yahudi yang pernah ada di Madinah lalu terusir. Kemudian dia pun meninggal dalam keadaan kufur. Ini semua efek-efek daripada perbuatan-perbuatan dia. Kemudian ayat 12-nya, jadi ini hati-hati ya, ini kalau kita hubungkan dengan kondisi kita sekarang ya. Ini lagi panas-panasnya pilpres, ya pilkada. Hati-hati teman-teman sekalian. Antum mau milih silakan milih. Pilih yang antum suka. Jangan ikut-ikutan gosipin orang. Tidak usah. Dan saya sarankan, ini saran saja. Bagi semua calon, juga tim-tim suksesnya. Ini tunjukkan saja kualitas masing-masing. Tidak usah jatuhkan orang lain. Karena mencari-cari kesalahan orang lain ini hanya akan menjatuhkan diri sendiri. Hanya akan menjatuhkan diri sendiri. Tunjukkan kualitas kita bagaimana. Kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini yang tidak termasuk dalam semua itu, jangan ikut-ikutan. Ya, enggak perlu. Hari hanya antum mau coblos, silakan coblos saja. Selesai. Habis itu pulang tidur, ya. Atau kerja aktivitas yang lain. Enggak usah dari sekarang tulis macam-macam, ya, perkataan ini, perkataan itu, ikutin jauhkan, sibuk mengikuti berita. Apalagi ibu-ibu ini, ya. Enggak perlu. Begini. Lagi goreng tempe bicara masalah pilpres. Enggak usah. Goreng tempe aja nanti hangus gitu kan. Itu urusannya laki-laki saja, dibiarin gitu, diserahkan kepada mereka. Ini saran saja. Kalau mau dengar alhamdulillah, tidak mau dengar ma'alaika illal balagh. Tugas kami hanya menyampaikan saja. Hati-hati karena kalau kita sebarin berita enggak benar, ya, kita cuma pindah nukil saja. Oh, orang ini begini, kita jelek-jelekin. Ini gimana caranya memperbaikinya? Orang kalau berhubungan dengan masalah manusia, ini kata Nabi SAW, perhatikan hadis ini ya, hadis yang sahih. Sesungguhnya Allah masih bisa, kata Nabi SAW, memaafkan di buku-buku kesalahan pada hari kiamat yang berhubungan dengan haknya sang pencipta Allah. Tapi Allah ada satu buku yang Allah tidak akan ikut campur. Itu adalah urusan seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Sampai pemilik haknya memaafkan. Hati-hati. Kalau tiap hari cuma cari kesalahan orang lain, dari bangun tidur melek matanya sudah langsung cari berita dan keburukan orang lain, ini bahaya sekali. Ya. Berapa banyak musuh dia yang dia siapkan pada hari kiamat. Berarti antum sholat, puasa siap untuk berbagi-bagi saja sama orang. Gak ada gunanya. Ya. Lalu kata Allah SWT di ayat 12-nya, Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum mubin. Allah mengatakan dari 1400 tahun yang lalu. Kalau ada berita antum tidak tahu kepastiannya. Atau tidak ada hubungannya sama antum sama sekali. Allah sudah bilang, mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu. Tadi sebenarnya cerita tentang gosip Aisyah berzina sama Safwan. Kenapa waktu kamu dengar itu hai orang beriman. Ya, kata Allah, mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong orang-orang
mukmin dan mukminah tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri. Dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Kalau belum jelas untuk apa? Ayat 13-nya, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa id lam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika indallahi humul kadhibun. Siapapun yang menyebarin tuduhan-tuduhan keji, gosip yang tidak benar terhadap orang-orang muslim dan orang mukmin dan tidak mendatangkan 4 orang saksi, memang yang memberikan kesaksian betul orang ini telah berzina, betul orang ini telah melakukannya. Kalau zina memang butuh 4 orang saksi melihat orang yang sama di tempat yang sama, waktu yang sama. Ya. Kalau tidak, yang nyebarin berita itu harus dicambuk. Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itu di sisi Allah adalah orang-orang yang dusta. Kalau cuma bermodalkan PDF, informasi di media, lalu kita main nukil, ini gak ada gunanya. Baca Al-Quran akhi dan ukhti. Berzikir kepada Allah SWT, sibuk dengan ilmu. Doakan kebaikan untuk negara kita. Ya, Allah berikan kita pemimpin yang terbaik. Allah berikan kita ya pemimpin yang menjalankan amanah dengan baik. Selamatkan negara kita dari mara bahaya, itu yang benar. Itu yang kita lakukan, itu yang paling baik. Daripada kita sibuk menjatuhkan satu sama yang lain. Ya, mohon maaf ini saya bahas karena berdekatan dengan sekarang lagi panas-panasnya. Dan selalu dianggap ini, selalu ajang seperti ini setiap 5 tahun sekali ajang panas. Ajang saling menjatuhkan, ajang ini dan itu. Ini akan banyak sekali orang yang saling tuntut pada hari kiamat nanti. Ya. Maka harus hati-hati. Ayat 14 yang kata Allah, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima afattum fi adzabun azim. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa adab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Maksudnya kalau bukan karena rahmat Allah, kalau Allah mau langsung menghukum, maka sudah selesai nih. Hitungan detik Allah ya matikan, Allah ya strukkan, Allah hilangkan peluang dia untuk melanjutkan kehidupan bisa saja. Tapi Allah masih memiliki rahmat yang luas. Memberikan kesempatan orang yang baik untuk menyampaikan kebenaran. Orang yang salah untuk bertobat dari kesalahan. Ayat 15. إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut. Lalu kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga. Dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja padahal dia di sisi Allah sangat besar. Jadi nyebarin berita yang tidak benar, hoax itu adalah dosa besar. Adalah dosa besar. Dan cara taubatnya, taubat kepada Allah dan harus minta keridhaan orang yang sudah kita jatuhkan, kita tuduh, ya, kita gosipin, itu harus minta maaf. Itu berat sekali. Ya, untuk ketemu mereka, sampaikan maafin saya ya, itu pun kalau dia maafkan, kalau tidak, itu repot. Jadi teman-teman tidak usah campuri urusan orang lain. Makin antum tidak tahu makin baik. Sibuk membedah-bedah diri aja. Saya pernah bilang ya, kalau ada waktu lowong, antum lagi ada waktu, lagi santai di rumah, teman-teman ikhwasnya lagi tidak kerja, akhwatnya mungkin lagi tidak ada aktivitas, hari itu mungkin lagi di rumah kosong, tidak usah cari kontak di handphone, ini siapa kira-kira teman saya yang lagi punya masalah, ya. Kemudian WA dia, Assalamualaikum, kamu ada masalah apa? Curhat aja sama saya. Nggak usah, ini habis-habisin waktu dan cari dosa. Kalau dia punya masalah rumah tangga diceritain sama dia, maka kita ikut-ikutan emosional, nyala-nyalain pasangannya dia juga, dapat dosa lagi, ya. Bicara tentang aibnya orang lain, padahal kita tidak tahu. Mungkin ini, mana sih ada orang maling itu mengaku maling? Pasti dia akan mengaku dia benar. Maka bisa saja teman kita yang sedang curhat ini, dia akan menceritakan tentang keburukan pasangannya. Kita jadi masuk ke alam ghibah kepada orang lain, ini bahaya sekali. Jadi nggak perlu. Di waktu lowong, itu sebuah nikmat yang besar. Kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun katsirun minan nas. 2 nikmat yang sangat banyak tersembunyi dari manusia, dilalaikan. As-sihhatu wal faraq. Kesehatan dan waktu lowong. Waktu lowong pakai yang baik. Di rumah aja nggak apa-apa. Ngobrol aja sama pasangan. Kalau yang sudah punya istri atau suami. Kalau yang bujang yang ngomong sama tembok nggak apa-apa. Maksud saya ada tulisan di tembok itu. Tempel mungkin tulisan apa, perkataan ulama, baca buku, lihat layar bermanfaat gitu ya. Jangan lagi dipelintir perkataan saya. Nanti kalau antum ngomong betul sama tembok dikira orang gila nanti ya. Baik, kemudian selanjutnya ayat 16-nya,
Walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Mengapa kamu tidak berkata di saat mendengar berita bohong itu, tanda kutip, sekali-kali tidaklah pantas bagi kami memperkatakan ini maha suci engkau ya Allah Tuhan kami dan ini adalah berita dusta yang besar. Ayat 17-nya Allah mengingatkan dari 1000 tahun yang lalu dan ini berlaku hukumnya sampai menjelang hari kiamat. Ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah peringatkan kamu jangan kembali membuat seperti itu selama-lamanya. Jangan sebarin berita gosip, ya, berita enggak benar, hoax, ya. Sedangkan benar saja ada padanya, namanya ghibah. Tidak ada padanya fitnah. Dua-duanya tidak dibolehkan, ya. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali memperbuat seperti itu selama-lamanya jika kamu orang-orang yang beriman. Ayat 18-nya wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, sekarang kita masuk di ayat 19, ini yang menjadi saksi bahasan kita. Yang tadi diangkat oleh Syekh Muhammad dalam buku beliau ini, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan amat keji, berita bohong, tuduhan bohong, ya, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Ayat 20-nya, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim, dan sekiranya tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu semua maka pastilah kalian akan celaka dengan berita-berita seperti itu, ya. Dan Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Maksudnya Allah itu mau menerima tobat orang yang mengaku salah dan Allah juga sayang dengan orang-orang yang justru tidak mau terlibat dalam dosa-dosa seperti itu. Terakhir ayat 21 yang kita baca dari surah An-Nur, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinallaha yuzakki man yasha' wallahu samii'un 'alim. Hai orang-orang beriman, jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, bisikan-bisikannya untuk gosipin orang, untuk jatuhin orang, cari-cari aib orang. Jangan pernah ikut-ikutan di situ. Jangan ikuti langkah syaitan. Karena barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sungguh syaitan pasti menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya dan Allah Maha mendengar lagi mengetahuinya. Tentu kisah ifk masih berlanjut ayat-ayatnya, tapi ini jadi saksi bahasan kita karena Syekh Muhammad mengangkat surah An-Nur ayat 19. Sekarang kita lihat surah Al-Hujurat, surah nomor 49, di ayat 10 sampai ayat 12, ayat yang masyhur tentang larangan juga dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman dan bagaimana mereka melakukan gosip ini, mencari-cari aib orang, sengaja membuat tuduhan-tuduhan atau menyebarkan berita hoaks tidak benar. Semua ini karena bertolak belakang dengan konsep dasar dalam Islam, kita wajib memuliakan muslim sama muslim dan juga memuliakan manusia secara umum. Bahkan kita dianjurkan memuliakan semua yang Allah perintahkan untuk muliakan. Makanan dimuliakan, ya apa sajalah, tempat, tumbuh-tumbuhan, hewan, ya, kita dilarang untuk menghina, gitu kan. Dan memuliakan orang-orang beriman ini dan membahagiakan mereka bagian daripada agama kita. Bukan malah kita menyakiti mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Hujurat surah nomor 49 ayat 10 sampai ayat 12. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ingatlah, orang-orang beriman itu sungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah, sempurnakanlah antara kedua saudaramu itu atau hubungan kalian satu sama yang lainnya. Dan takutlah terhadap Allah akan hukuman Allah supaya kamu mendapat rahmat. Teman-teman, kalau mau selalu terang dalam hidupnya, jangan lepaskan diri kita dari tauhid, beriman kepada Allah SWT. Kapasitas kita sebagai manusia itu terbatas sekali, tapi Allah itu Maha mengetahui. Apa saja di luar prediksi kita, maka itu Allah tahu. Jangan kira Allah tidak tahu. Apapun itu kasusnya, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, dari hal kita pribadi sampai hal kenegaraan, gitu kan. Allah SWT tahu. Tugas kita adalah
melakukan yang terbaik yang kita lepas dari hisab hari kiamat nanti. Semua pasti dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau Allah SWT berikan kita pemimpin yang baik, kita juga harus benar-benar menjadi orang baik. Ya, dalam hadis yang sahih jelas, kata Nabi SAW, kalau seseorang atau satu kaum melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, mereka buruk akhlaknya, Allah datangkan pemimpin yang sama. Tapi kapan mereka baik masyarakat ini, maka Allah juga akan datang pemimpin yang baik. Harusnya begitu, sederhananya begitu. Ya. Ayat 11-nya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanawazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Hai orang-orang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lainnya. Umum semua kejadian tidak boleh menjatuhkan dan merendahkan orang lain. Kalau mereka benar, kita sportif mengatakan mereka benar. Kalau mereka salah, kita jadikan ajang untuk mendapat pahala. Meluruskan kesalahan mereka itu. Karena kalau semua orang baik, kita dapat pahala dari mana? Kalau dari orang lain maksud saya. Jadi tidak boleh sekumpulan laki-laki merendahkan kumpulan laki-laki yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan, yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka. Ini seperti Allah sedang bicara sama kita di saat ini. Padahal ini ayat sudah turun 1400 tahun yang lalu. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan jangan suka mencela dirimu sendiri. Jangankan cela orang lain, diri sendiri nggak boleh. Teman-teman nggak boleh bilang, kenapa alis saya tipis, kenapa muka saya jelek, kenapa kulit saya hitam. Ini bukan punya antum, ini punya Allah. Antum dipinjamin aja nih. Antum kalau hina diri antum sendiri, lihat di cermin, hina diri sendiri, itu menghina penciptanya, pemiliknya. Apa andil kita dengan satu helai alis kita? Ada? Gak bisa. Kita nggak bisa milih, saya nggak mau alis begini, saya mau alis yang bentuknya lain, nggak bisa. Allah sudah atur semuanya. Nggak boleh mencela diri sendiri. Pakai perangkat yang Allah kasih untuk ketaatan kepada Allah, percaya diri saja. Insya Allah semua aman. Ya. Jangan mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran-gelaran yang mengandung ejekan. Ya, ya saya tidak sebut, antum yang sebut. Tidak usah panggil ini. Nama-nama hewan untuk hewan, bukan untuk teman. Ya. Untuk apa panggil nama hewan ke teman? Untuk apa panggil kata-kata jelek untuk pasangan? Kenapa enggak bagus-bagus aja sih panggilannya? Allah bilang enggak boleh saling memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Ya. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Setelah kalian tahu tidak boleh ini, jangan lagi panggil panggilan buruk. Karena itu panggilan selain daripada keimanan. Dan barang siapa yang tidak mau bertobat, tetap aja ya menjatuhkan orang lain, tetap aja gosipin orang lain, tetap aja berikan tuduhan-tuduhan, tetap jelek-jelekin dirinya, tetap juga mencelah orang lain, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ayat 12-nya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang beriman, jauhi kebanyakan purbasangka atau prasangka, kecurigaan. Selama itu bukan berita pasti, enggak usah dikonsumsi. Berita pasti saja kita juga masih mencerna. Ini ada hubungannya sama saya enggak? Atau saya kalau ini benar pun, saya bisa enggak lurusin orang itu? Kalau enggak bisa sudah enggak usah ikut campur. Jangan buka pintu pertanyaan nanti lebih jauh pada hari kiamat yang tadinya kita sebenarnya cuma ditanya, kamu kenapa nggak lurusin tuh hari? Kita cuma bisa jawab, ya Allah saya tidak kenal dia. Jadi saya pikir saya tidak punya kapasitas. Clear, selamat hari kiamat. Daripada kita ikut campur, ikut sebarin, ikut cari tahu, ikut ngomong, akhirnya makin banyak pertanyaan hari kiamat. Dan bisa saja sebagian amal kita akan dibagi kepada orang tersebut. Jadi jauhi semua prasangka-prasangka. Karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Gak boleh. Pedagang gak boleh bilang. Misalnya di tokonya datang pembeli. Lalu kemudian pembeli itu mengatakan, ini berapa harga bajunya? Oh ini 100.000. Lalu pembeli itu bilang, di toko sebelah cuma 75.000. Jangan antum bilang, oh itu palsu. Gitu. Belum cross check, belum apa. Gitu kan. Harusnya kita introspeksi diri. Kenapa orang bisa bilang 75.000 kita gak bisa? Oh iya, sportif aja. Mungkin kalau saya lebih murah bisa beli sana. Sambil nanti saya coba cross check HPP saya misalnya. Itu harga pokok penjualannya gitu ya. Seperti itu harusnya. Jangan jatuh-jatuhin orang.
Ya, ini tidak benar. Dan begitu juga semuanya, apa saja, masalah rumah tangga, masalah perusahaan, masalah sampai tadi kepada hal yang besar, masalah negara. Allah bilang, jangan sengaja mencari-cari keburukan orang. Ini bahasa agamanya tajassus ya, mata-matain. Dan jangan menggunjing satu sama yang lain, sengaja menyebarkan aib. Jelas ada pada orang itu digunjing, itu kan gunjing ya, ghibah. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maksudnya hukuman nanti hari kiamat, dia seperti memakan bangkai saudaranya. Maka tentulah kamu akan merasa jijik kepada makan bangkai itu dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha menerima taubat lagi maha penyayang. Maksudnya segera berhenti dan taubat saja. Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kita Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian untuk menjadikan orang-orang beriman justru ya tempat kita untuk menjadikan mereka sebagai rujukan, sebagai teman, bukan mencari-cari kesalahannya. Bukan mencari-cari kesalahannya. Ada kayak satu penyakit di tengah-tengah umat yang harus memang diperbaikin gitu ya. Di saat kita berada di satu negara yang kita minoritas, itu biasanya persatuannya bagus banget umat Islam itu. Saya beberapa kali datang diundang ke beberapa negara non-muslim yang kita minoritas. Itu persatuannya luar biasa. Gak mecah-mecah, gak kelompok-kelompok. Tapi di saat kita mayoritas, ini banyak sekali pecah-pecah. Saling menjatuhkan, saling begini dan begitu. Ini karena tidak memahami dalil-dalil syariat. Harusnya tadi ayat Al-Hujurat ayat 10 tadi itu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslu baina akhwaikum. Ini berlaku baik kita minoritas atau kita mayoritas. Bahkan lebih bagus kalau kita dan harus lebih kental pada saat kita mayoritas. Bukan malah saling sikut menyikut gitu ya. Ini penting sekali untuk difahami. Kemudian juga ini disebutkan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 55 innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali kalian Allah dan Rasul dan juga orang-orang beriman. Jadi kita dianjurkan memuliakan orang-orang beriman. Kemudian juga Al-Maidah 57 dua ayat setelahnya wa may yatawallallaha wa rasuluhu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Siapa yang menjadikan Allah dan Rasul dan orang-orang beriman tempat mereka, walinya, tempat mereka meminta tolong, ya, maka itu adalah kelompok Allah yang pasti akan menang. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh At-Tabarani, Ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'um linnas. Manusia orang muslim yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi orang yang lain. Manfaat ini maknanya luas ya. Baik itu mendukung perbuatan baik, sportif dalam masalah ini. Kalau orang itu lebih berkualitas kita akui. Kalau orang itu punya kesalahan justru kita luruskan. Ya, wa habbul amali ilallahi ta'ala sururun tudkhiruhu 'alal muslim. Ini selalu saya jadikan motivasi dalam hidup saya, subhanallah. Dan amal yang paling Allah cintai, paling besar pahalanya, paling cepat mengangkat derajat di surga, paling cepat membersihkan dosa-dosa adalah kegembiraan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Apa saja yang bisa buat dia bahagia, kita ikuti. Berarti apa lawannya? Jangan memasukkan kesedihan. Jangan sengaja membuat masalah dengan dia. Kemudian kata Nabi SAW, au takshifu anhu kurbah, atau engkau menghilangkan kesulitan yang sedang menimpahnya, au taqdi anhu daina, atau engkau menyelesaikan utangnya, au tatrudu anhu ju'a, atau engkau menghilangkan lapar darinya. Wala an amshi ma akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa bi hadzal masjid, yani masjidal madinati syahra. Dan ketahuilah kata Nabi SAW, aku keluar dengan satu saudaraku muslim untuk memenuhi hajatnya, satu hajat saja. Misalnya dia minta tolong diantar kemana, dia minta saran apa, dia minta bantuan modal, dia apa saja, minta bayar utang, minta ini, minta itu. Kita bisa penuhi satu hajat saja. Lebih aku cintai daripada aku itikaf selama sebulan di masjid ini. Maksudnya masjid Nabi SAW. Itikaf berarti subuh, duhur, asar, maghrib, isya di masjid dan pahalanya sangat besar. Kalau satu bulan itikaf di Masjid Nabawi berapa banyak pahalanya? Satu kali sholat 1000, kalau berjamaah dikali 25 sampai 27 kali lipat, gitu kan? Itu berarti besar sekali dikali satu bulan. Itu saja ya, itu lebih dicintai oleh Nabi SAW memenuhi hajat seorang muslim daripada itikaf selama sebulan di situ. Jadi ini satu karunia yang sangat besar kalau kita bisa berbuat baik pada orang lain justru ya. Jadi saya berikan gambaran kembali, saya ingatkan lagi kalau dia berbuat baik kita dukung, kalau dia salah ingatkan. Justru rangkul dia supaya dia keluar dari kesalahannya. Jangan tunggangi kesalahan itu justru untuk menjatuhkan dia. Kemudian juga dalam hadis riwayat Muslim, Allahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah terus akan menolong seorang hamba selama dia selalu menolong saudaranya. Target kita itu.
Bahkan Nabi SAW mencontohkan orang yang pernah berbuat jahat sama beliau aja, pada saat datang minta tolong beliau selalu kasih. Dan setelah berlalu sekian lama dari hidup pun saya pribadi, saya subhanallah di bab sedekah itu, puncaknya karam itu kemuliaan justru tidak pernah menolak siapapun yang minta. Walaupun sebenarnya menjengkelkan. Gitu kan. Misalnya ada orang sering, dia terus berulang-ulang minta bantuan. Tapi siapa yang menggerakkan dia, kenapa dia datang minta? Lalu kita memberinya, di situ puncak karam, puncak kemuliaan. Dan Nabi SAW contohkan itu. Tapi memang yang dibutuh terapi ya untuk itu ya. Jadi kita selalu mendahulukan dari syar'i, saya mau tolong dia karena saya berharap pertolongan dari Allah. Tanpa harus lihat siapa yang kita tolong gitu ya. Sama juga tadi, kita menghindari supaya jangan menyakiti dan menghina orang lain atau menggosipin dia. Supaya jangan sampai itu terbalik kepada kita nantinya. Kemudian juga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim kata Nabi SAW, "Wa man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati." Siapa yang memenuhi hajat saudaranya maka Allah akan penuhi hajat-hajatnya juga. Ini poin yang harus difahami tentang masalah anjuran memuliakan sesama muslim. Kemudian yang kedua, larangan menakut-nakuti. Kita pernah bahas ada satu dosa besar. Saya lupa urutannya nomor berapa ya. Tapi di antara diangkat oleh Syekh Muhammad hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak boleh, tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Waktu itu kita jelasin, kagetin dia aja nggak boleh. Sengaja iseng gitu ya. Teman lagi keluar dari pintu, kita dari belakang pintu langsung kagetin dia. Harusnya jangan. Karena bisa saja dia jantungan. Mungkin mati tiba-tiba. Allahu a'lam. Mungkin dia memang dari luar ketakutan ya. Jadi kalau bercanda nggak usah pakai begitu. Kan itu. Dan kalau kita ingin memberikan sesuatu teman-teman sekalian, kalau mau buat kejutan itu begini, bukan kejutan dia tidak tahu, tapi kejutan dia udah tahu kita akan memberikan sebuah hadiah, tapi hadiahnya nanti yang sifatnya kejutan, yang bentuk. Tapi jangan tiba-tiba kasih dan dia tidak tahu kalau dia akan dikasih sesuatu. Ya. Apalagi kalau dikerjain kepada hal-hal yang membahayakan diri dia, ini tidak boleh. Sifatnya tidak boleh sama sekali. Sengaja dikerjain ya, saya dapat informasi di Indonesia ini beberapa orang, kalau kayak satu tradisi, di beberapa wilayah kalau ada yang menikah teman-temannya sengaja dikerjain. Pada saat itu saya diceritakan oleh beberapa ikhwah kita, mereka kerjain temannya sudah mau akad nikah, mereka sudah atur, mereka ini jangan dicontohin ya, saya cerita ini bukan untuk dicontohin. Jadi mereka rupanya sepakat 3-4 orang, yang satu nyetir mobil, yang 2 menjadi pendamping si mempelai laki-laki. Kemudian pada saat mau akad nikah mereka sengaja mutar jauh, ya. Penghulunya nunggu, mempelai walinya perempuan nunggu sampai menjelang asar baru dibawa. Ngerjain orang kenapa? Ya, nggak boleh. Mau buat kejutan kasih hadiah, bilang saya akan berikan hadiah ya. Itu kan sudah dia tidak tahu hadiahnya kan. Nah kejutannya bentuk hadiahnya itu nggak ada masalah. Tapi sengaja kerjain orang nggak boleh. Nakut-nakuti dia nggak boleh. Ini nggak boleh dalam Islam, hukumnya tidak boleh. Kemudian yang terakhir adalah tidak boleh juga menyakiti. Ini ada satu riwayat yang luar biasa. Pernah Bilal, Suhaib, ya, dan beberapa sahabat Nabi yang tadinya mungkin di Mekah mereka tidak terlalu punya kedudukan, ya, karena mereka itu mantan budak, ya, kemudian dibebasin. Pernah mereka berkata satu sama yang lain pada saat lihat Abu Sufyan sebelum Abu Sufyan beriman, maka mereka mengatakan orang-orang seperti ini tidak pantas pedangnya Allah terlepas dari leher mereka. Ini bahasa seakan-akan kalau punya peluang saya akan bunuh Abu Sufyan pada saat itu ya. Maka Abu Bakar sahabat Nabi berkata kepada Bilal, Suhaib dan beberapa teman-temannya ini mengatakan, apakah kalian mengucapkan kata-kata seperti itu kepada pimpinan Quraisy, gitu kan? Maksudnya Abu Bakar ini, Abu Sufyan punya kedudukan loh walaupun dia kafir. Waktu itu Bilal, Suhaib diam saja karena lihat Abu Bakar mulia gitu. Lalu Abu Bakar lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah tadi kejadiannya begini. Maka Nabi terbalik justru malah menegur Abu Bakar, mengatakan, wahai Abu Bakar, kalau kau telah membuat teman-temanmu muslim itu sakit hati dan marah, maka engkau telah membuat Tuhanmu pun murka. Jadi jangan lakukan itu. Ya jangan lakukan itu. Jadi ini memang bukan berarti kita boleh menjelajahkan orang kafir, tidak. Waktu itu memang kasusnya beberapa sahabat cuma membahasakan saja. Kayak kalau ini orang tidak masuk Islam dan terjadi peperangan, maka saya akan membunuhnya kalau terjadi peperangan, gitu kan? Maka Abu Bakar menegur begitu, lalu Nabi SAW justru menegur Abu Bakar. Kita juga tahu bagaimana kebiasaan orang-orang munafik yang suka menjatuh-jatuhkan kaum muslimin dan menyakiti mereka. Kisah masyhur dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 79. Masih ingat di perang Tabuk ya?
Nabi SAW pernah mengatakan, dan setiap sebelum perang beliau selalu mengatakan, ayo kita mau jihad, kumpulin dulu harta. Maka sahabat pada kumpulin harta, masing-masing dengan kemampuan. Ada sahabat yang datang membawa kain penuh dengan emas dan perak, saking beratnya diangkat jatuh. Sampai di hadapan Nabi lalu dia mengatakan, ya Rasulullah ini buat Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW, bagus yang kamu lakukan. Tapi orang-orang munafik yang ada di masjid itu, pada saat itu. Ini bukan saya nunjuk begini berarti antum ya. Tapi waktu itu ada ya. Soalnya sensitif ini, kadang-kadang kita sedikit aja cari celah dijadikan masalah gitu ya. Jadi pada saat itu orang-orang munafik mengatakan, oh itu riya. Padahal orang munafik ini gak nyumbang apa-apa. Cuma menilai orang. Ini perbuatan mereka itu. Sudah orang itu pergi dan dia tidak pusing yang perkataan orang munafik karena Nabi SAW sudah mengatakan bagus yang kamu lakukan sudah Allah terima. Tidak lama datang satu sahabat bawa satu keranjang kotak kecil isinya cuma berapa butir kurma. Dia orang miskin. Dia bawa dia kasih ya Rasulullah ini buat Allah dan Rasulnya. Orang munafik ngomong lagi. Mau diapain 3-4 butir kurma. Padahal mereka satu butir kurma pun tidak nyumbang. Gitu kan? Nah ini sering terjadi. Kalau anda temukan orang begini semua orang salah depan mata dia. Yang buat banyak salah. Yang buat sedikit salah. Dia sendiri gak buat apa-apa. Gentong kosong. Gitu kan? Nah itu Allah sebutkan dalam surah At-Taubah. Surah nomor 9 ayat 79. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina bis-sadaqat. Walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Dan orang-orang yang mengejek-ngejek orang-orang yang menyumbang dengan sukarela dari kalangan mukminin dalam sedekah mereka dan mereka tidak memiliki kecuali apa yang mereka berikan itu, maka mereka pun mengolok-oloknya, maka Allah pun akan mengolok-olok mereka dan Allah siapkan buat mereka azab yang pedih. Nabi SAW bersabda, bihasbi imri'in minasyarr an yahkira akhahu muslim. Ada dua hadis lagi saya tutup dengan ini ya. Kata Nabi SAW, sungguh dosa yang sangat menyakitkan. Berat hukumannya bila seseorang sengaja merendahkan saudaranya muslim yang lain. Dan hadis yang terakhir tentang masalah riba sebenarnya, tapi akhir hadis saksi bahasan kita. Dalam hadis yang sahih riwayat Al-Hakim, kata Nabi SAW, Al-riba 73 baban. Aisaruha mithlu an yankiha rajulu ummah. Riba itu ada 73 pintu, yang paling rendahnya sama dengan orang berzina dengan ibunya sendiri. Ini sudah pernah kita sampaikan di bab riba. Ya, itu berat sekali ya. Itu kalau 73 berarti yang tertinggi 73 itu, yang terendahnya nomor satunya seperti orang zina dengan ibunya. Lalu yang 73-nya ini seperti apa? Itu dosa besar. Berarti zina itu dosa besar, cuma kalau dibandingkan riba itu sangat jauh. Ini kenapa kita singgung, karena di Indonesia ada orang kalau disuruh berzina nggak mau, tapi kalau makan riba mau. Dia nggak sadar gitu, ya. Ada orang kadang-kadang mau berzina, tapi nggak mau makan babi. Dua-duanya dosa besar, sama, gitu kan? Tapi saksi bahasan di akhir hadisnya, wa inna arbar riba irdur rajulul muslim. Dan ketahuilah pintu riba yang paling berat, yang 73-nya, yang paling tingginya adalah setara dengan menghinakan seorang muslim. Antum bayangin pintu riba terberat itu, yang 73-nya, itu setara dengan dosa menghinakan seorang muslim. Jadi ini harus difahami baik-baik ini. Jadi kalau antum sengaja gosipin orang, jatuhin, merusak citranya, sebarin hoaks, itu lebih berat daripada berzina 72 pintunya. Dia setara dengan pintu ke-73-nya. Nah, ini berat sekali. Oleh karena itu gak usah masuk di alam orang lain. Kalau jangankan orang lain, pasangan kita saja, kalau kita tidak tahu apa-apa tentang dia sesuatu, tidak usah dicari tahu. Kalau dia cerita ya, kalau kita nggak tahu nggak usah. Ya, pribadi saya nggak perlu nanya-nanya. Kalau dia cerita, alhamdulillah. Dia tidak cerita sudah. Kecuali berhubungan dengan saya. Karena kalau makin kita banyak tahu, makin banyak PR. Ya tugas kita cuma sampai ajal datang. Saya sebagai suami misalnya dan teman-teman juga yang sudah menikah, itu hanya sampai meninggal. Akhwat kita juga begitu, menjadi istri hanya sampai ajal datang. Jangan sampai menodai kesempatan kita ini untuk beramal soleh yang kita nanti dihisap yang berat pada hari kiamat hanya karena mencari-cari kesalahan orang lain. Itu lingkup yang dekat, apalagi lingkup orang-orang di luar rumah sana. Jangan siapin musuh teman-teman. Sebagai nasihat terakhir yang sering saya jadikan sebagai simbol hidup dan saya harap teman-teman juga pegang ini. Menuju ke akhirat bawa dua hal dan jangan bawa dua hal. Menuju akhirat bawa amal soleh dan teman soleh. Sibuk dari amal soleh ke amal soleh. Dan teman-teman yang baik, yang amalnya lebih baik. Kalau nanti dia dapat derajat tinggi di surga, kita bisa diangkat bersama dia. Dan jangan menuju ke akhirat bawa dua hal. Bawa dosa dan bawa musuh. Ini. Dari dosa nggak mau tobat dan setiap hari dan musuhnya. Selalu dilahirkan musuh-musuh baru. Bahkan tidak dikenal pun digosipin.
maka akan menjadi banyak musuh dia pada hari kiamat dan ini akan menghabiskan pahala dia nanti, Allahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.